kelompok 1 sejarah tingkat lanjut. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari sebelah kiri. Kenalkan, nama saya Syafri. Saya Supaya Hatidia. Saya Najara Piani. Saya Haura. Saya Yusuf Dona. Kami akan menjelaskan tentang Revolusi Indonesia dan Revolusi Tiongkok. Selamat menyaksikan. Sebelum Revolusi Tiongkok terjadi, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya Revolusi Tiongkok. Yang pertama, kekalahan Tiongkok melawan Inggris di Perang Candu pada tahun 1839 sampai 1842. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat pada dinasti Manchu. Apalagi pasca perang, rakyat dibebani pajak yang luar biasa dalam rangka mengganti kerugian perang tersebut. Yang ketiga, pemerintahan Manchu yang dianggap kolot dan bobrok. Yang keempat, anggapan orang Tionghoa bahwa dinasti Manchu yang memerintah adalah bukan orang asli Tionghoa. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan hilangnya semangat mengabdi pada negara dan bangsa. Yang kelima, muncul tokoh nasionalisme dan yang terkenal adalah Dr. Sun Yat-sen. Revolusi Tiongkok dimulai pada 10 Oktober 1911 dengan terjadinya kekuasaan Manchu. Sun Yat-sen menjadi presiden Tiongkok pada 1 Januari 1912, namun mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya kepada yang disebutkan. Setelah hilangnya ini pada 1916, Tiongkok terpecah menjadi 2 bagian dengan pangkat Kuomintang di selatan, Partai Komunis di utara. Chiang Kai-shek mengambil politika Sun Yat-sen untuk mempersatukan Tiongkok. Namun, perang saudara antara kaum komunis dan nasionalis terus berlangsung selama pendudukan Jepang 1937 sampai 1940. Dan setelah perang dunia pada 1939, kaum komunis di bawah pimpinan Mao Zedong menang dan memproklamasikan Republik Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Sementara Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Perubahan revolusi Tiongkok bagi kehidupan manusia ada 3. Pertama, perubahan sistem politik. Revolusi Tiongkok, terutama Revolusi Qing pada tahun 1911 berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok yang menandai berakhirnya era monarki di Tiongkok. Yang kedua, perubahan sistem sosial dan ekonomi. Revolusi komunis pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil membawa perubahan drastis pada sistem sosial dan ekonomi Tiongkok yang memfokuskan pada kolektivisme dan perataan kekayaan. Yang ketiga, paham komunis. Revolusi komunis Tiongkok berperan dalam menyebarkan paham komunis ke berbagai negara meskipun dengan berbagai variasi dan adaptasi. And I love ballerina cappuccino. Me, I'm ballerina cappuccino. And I love tong 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 sahur. A few moments later. Pernyataan NKRI ada 4 poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada proklamasi kemerdekaan, yang ketiga ada pembentukan NKRI, yang keempat ada makna pernyataan NKRI. Latar belakang, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Indonesia melihat kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasional seperti R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta didesak oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, proklamasi kemerdekaan.
Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Y.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Isi teks ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan memutuskan segala hubungan dengan penjajahan asing. Yang ketiga, pembentukan NKRI. Pembentukan NKRI. Setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, dibentuklah negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diputuskan mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, memilih Y.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang terakhir, makna pembentukan NKRI. Makna pembentukan NKRI menandai berdirinya sebuah negara yang berdaulat dan bebas dari penjajahan, menjadi tonggak awal dimulainya revolusi nasional Indonesia, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, yaitu setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, memiliki tujuan utama untuk melumpuhkan tentara Jepang dan mengembalikan pemerintahan sipil, namun diboncengi oleh Nederlands Idean Civil Administration. Belanda memiliki keinginan untuk kembali menjajah Indonesia. Kedatangan mereka ini menimbulkan konflik dengan Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari mendaratnya pasukan sekutu Inggris pertama kali di Jakarta pada 29 September 1945 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Christensen setelah ditandatanganinya Civil Affairs Agreement. Konflik ini berlangsung selama 4 tahun. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908 yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya mengakibatkan ribuan korban jiwa, baik dari pihak pejuang Indonesia maupun dari pihak Inggris. Kota Surabaya mengalami kerusakan yang parah akibat pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Karena perjuangan heroik yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya, kota tersebut kemudian dikenal sebagai Kota Pahlawan. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam pertempuran Surabaya. 1. Pencetus pertempuran kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa yang bertujuan untuk membebaskan tawanan Belanda dan kemudian dipersenjatai oleh Nika menjadi pemicu pertempuran. 2. Perlawanan TKR dan rakyat. Pasukan TKR dan rakyat Ambarawa melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan 3. Pengepungan kota Ambarawa. Pasukan TKR berhasil mengepung kota Ambarawa selama 4 hari 4 malam. 4. Gelar Supit Urang. Pasukan TKR menggunakan strategi gelar Supit Urang untuk mengepung dan melumpuhkan pasukan sekutu. 5. Kemenangan TKR. Pertempuran Ambarawa berakhir dengan kemenangan bagi TKR yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu. 6. Gugurnya Letnan Kolonel Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman, komandan pasukan TKR, gugur dalam pertempuran akibat serangan pesawat Mustang. 7. Penunjukan Sudirman sebagai Panglima Besar TKR. Setelah pertempuran, Presiden Soekarno menunjukkan Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR karena keberhasilannya dalam memenangkan pertempuran Ambarawa. 8.
peristiwa 15 Desember tanggal 15 Desember 1945 ketika pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI. Strip AD. Pertempuran Medan Area akibat perampasan dan penginjak-injakan lencana Merah Putih. Para pemuda Medan kemudian melakukan penyerangan ke gedung yang dikuasai sekutu. Pertempuran meluas hingga Berastagi dan Pematang Siantar. Meluasnya pertempuran memaksa Inggris mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum ini disampaikan oleh Jenderal Kelly melalui sebaran pamflet pada 18 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan di kota Medan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan. Inilah yang kemudian dijadikan nama pertempuran Medan Area. Sejak saat itu, Medan terus melakukan perlawanan. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nika melancarkan serangan ke Medan melalui pesawat tempur. Sekutu akhirnya mampu menguasai Medan pada April 1946. Mereka mendesak rakyat agar meninggalkan Medan. Akibatnya gubernur, wali kota, dan markas divisi TKR meninggalkan Medan dan pindah ke Pematang Siantar. Perundingan Linggarjati adalah salah satu perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda dan ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, dan juga Jawa Barat. Komisi Tiga Negara atau bisa disebut dengan KTN adalah komisi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 26 Agustus 1947 untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer Belanda saat itu. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville di Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 adalah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Belanda. Konferensi Internasional Indonesia adalah pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dengan BJ Coms for Federal Overleg atau bisa disebut dengan BFO pada tahun 1949. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 1949 adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pengaruh revolusi Indonesia bagi kehidupan manusia. Dampak positif meliputi pengakuan kedaulatan negara, inspirasi bagi negara lain, dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Namun, dampak negatif juga signifikan, seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk kekurangan bahan makanan dan bahan bakar serta banyak korban jiwa. Terima kasih telah menonton.